Rumah kecil di padang rumput. Bagian 20 jeritan di tengah malam. Hari-hari makin pendek dan kelabu. Malam-malam kelam dan dingin. Awan mendung selalu tergantung rendah di atas rumah, dan menyebar ke seluruh padang rumput. Hujan sering turun, dan kadang-kadang salju juga, tertiup angin. Gumpalan-gumpalan salju melayang-layang di udara dan terguling-guling di atas rumput yang tampaknya sengsara. Tetapi keesokan harinya salju-salju tadi telah lenyap dihembus angin. Tiap hari Pa pergi berburu dan memasang perangkap. Di dalam rumah mereka yang hangat oleh perapian, Mary dan Laura membantu Ma bekerja. Membuat selimut, atau bermain kue-kuean dengan kari, atau bermain sembunyikan tudung jari. Dengan seutas tali serta jari-jari tangan mereka bermain ayunan kucing. Dan mereka juga bermain bubur kacang panas. Ini mirip permainan tepuk setan, masing-masing berhadapan dan saling menepuk tangan lawan bermain sesuai dengan irama nyanyian mereka. Bubur kacang panas, bubur kacang dingin, di dalam belanga, sudah 9 hari, ada yang suka panas, ada yang suka dingin, ada yang suka di belanga. Selama 9 hari, aku suka yang panas, aku suka yang dingin, aku suka yang di belanga. Yang sudah 9 hari, ini memang benar. Mereka sangat suka makan bubur kacang panas di waktu makan malam. Bubur kacang panas yang kental, dengan dibumbui asinan daging babi yang dicurahkan Ma ke piring mereka saat Pa baru pulang berburu, kedinginan dan kelelahan, sungguh lezat rasanya. Laura suka yang panas, dia juga suka yang dingin. Pokoknya asal bubur kacang, kapan saja dimakan rasanya enak. Tetapi sesungguhnya bubur kacang tak pernah berumur sampai 9 hari. Sebelum waktu itu habis, buburnya telah habis lebih dahulu. Tiap hari angin bertiup kencang, menjerit-jerit, melolong-lolong, meratap-ratap, memekik-mekik dan terseduh-seduh sedih. Mereka telah terbiasa mendengar tingkah laku angin ini. Setiap hari mereka mendengar suara-suara itu. Setiap malam, kalau mereka tidur mereka tahu bahwa yang membuat suara-suara menyeramkan itu adalah angin. Tetapi suatu malam mereka mendengar suatu seram yang lain dari biasanya hingga semuanya terbangun. Jeritan Pa melompat turun dari tempat tidur. Ma berseru, "Charles, suara apa itu?" "Suara jeritan seorang perempuan," kata Pa sambil berpakaian secepat mungkin. "Agaknya datang dari tempat Scott." "Oh, kira-kira kenapa?" "Ya," kata Ma. Pa memakai sepatu tingginya, memasukkan kakinya ke dalam sepatu tinggi tersebut dan tangannya mengancingkan gesper-gesper di sebelah atasnya. Dengan sekali hentakan sepatu besar itu melekat erat di kakinya. "Mungkin Scott sakit," kata Pa sambil memakai sepatu yang satunya. "Jangan-jangan," desis Ma. "Tidak," tukas Pa. "Berulang kali kukatakan mereka tak akan membuat gara-gara. Mereka tenang-tenang saja dan bersahabat di permukiman mereka di antara jurang-jurang sana itu." Laura mengangkat kaki hendak turun dari tempat tidur. Tetapi Ma berkata, "Laura, tidurlah kembali." Dan Laura berbaring lagi. Pa memakai kemejanya yang terbuat dari wol berkotak-kotak dengan warna cemerlang, topi bulunya serta selendang tebal. Dinyalakannya lentera, diambilnya senapan dan ia bergegas keluar. Sebelum pintu tertutup, Laura melihat malam di luar. Gelap pekat, tak sebutir bintang pun bersinar. Belum pernah Laura melihat kegelapan sepekat itu. "Ma," dia memanggil. "Ya, Laura, mengapa hari begitu gelap?" "Badai akan turun," jawab Ma. Dikancingnya pintu dan ia menambah kayu di perapian. Kemudian naik kembali ke tempat tidur. "Tidurlah kalian, Mary dan Laura," katanya. Tetapi Ma tidak tidur. Begitu juga Mary dan Laura, mereka membuka mata dan memasang telinga. Tetapi yang terdengar hanyalah suara angin. Mary memasukkan kepalanya ke dalam selimut dan berbisik pada Laura, "Mudah-mudahan Pa cepat pulang." Laura menganggukkan. Kepalanya dibantal, tetapi ia tak dapat mengatakan apa-apa. Ia sedang membayangkan Pa berjalan. Pasti ia sedang mendaki bukit kecil di antara rumah mereka dan rumah Scott. Cahaya lenteranya memancar ke sana kemari, dan lenyap di kegelapan. Setelah berselang lama sekali, Laura berbisik, "Mungkin hari telah hampir pagi." Dan Mary mengangguk. Mereka terus saja mendengar-dengarkan. Tapi yang terdengar hanya suara angin. Kemudian, di atas suara angin itu, terdengar lagi sebuah jeritan seram. Rasanya dekat sekali. Laura menjerit juga, dan melompat turun dari tempat tidur. Mary menyelusup masuk ke dalam selimut. Ma bangun, dan cepat berpakaian. Ditambahkannya kayu ke perapian dan disuruhnya Laura kembali ke tempat tidur.
Tetapi Laura memohon-mohon hingga akhirnya ia diperbolehkan untuk tidak tidur. Selimuti dirimu dengan selendang, kata Ma. Mereka berdiri dekat perapian dan memasang telinga. Tetapi yang terdengar hanyalah angin. Dan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Namun setidak-tidaknya mereka tidak berbaring diam saja di tempat tidur. Tiba-tiba daun pintu dipukul-pukul dengan tinju dari luar, dan terdengar suara Pa berseru, Caroline. Cepat, buka pintunya. Ma membuka pintu. Pa cepat-cepat masuk dan menutup kembali pintu keras-keras. Ia terengah-engah. Didorongnya topinya ke belakang dan berkata, wah, aku masih ketakutan. Ada apa, Charles? Tanya Ma. Seekor macan kumbang, kata Pa. Tadi ia bergegas ke rumah Tuan Scott. Sesampainya di sana dilihatnya rumah Tuan Scott gelap, tak ada suara sedikitpun. Pa mengelilingi rumah itu, mendengar-dengarkan dan memeriksa dengan lenteranya. Tak ada tanda-tanda bahwa ada kesulitan. Pa jadi malu sendiri, di tengah malam ia berpakaian lengkap dan berjalan 2 mil hanya karena suara lolongan angin. Ia tak ingin ketahuan Tuan dan Nyonya Scott. Maka ia tak membangunkan mereka, ia bergegas pulang dalam angin yang begitu dingin. Dia sedang berjalan cepat-cepat mendaki sebuah bukit kecil saat tiba-tiba jeritan. Seram tadi terdengar lagi, dekat sekali dengannya. Rambutku berdiri tegak hingga topiku hampir terlempar, kata Pa, dan aku lari pulang seperti kelinci ketakutan. Di mana macan kumbang itu, Pa? Tanya Laura. Di atas pohon. Di pohon kapok besar yang tumbuh dekat kaki bukit itu. Apakah ia mengejar Pa? Tanya Laura lagi. Aku tidak tahu, Laura, jawab Pa. Tapi kau kini sudah aman, Charles, kata Ma. Ya dan aku sangat bersyukur, kata Pa. Malam segelap ini bukannya malam yang tepat untuk berdua dengan seekor macan kumbang. Laura, mana pembuka sepatu? Laura mengambilkan pembuka sepatu itu. Alat itu merupakan sebilah papan ok tipis dan pendek, di satu ujungnya terdapat sebuah takikan dan di tengahnya terdapat sebuah baji. Laura menaruh alat tersebut tengkurap, bajinya di bawah, di depan kaki Pa. Pa menginjak ujung yang tidak bertakik hingga alat tadi miring, yang bertakik di atas. Kaki Pa yang lain ditaruh di ujung yang di atas itu, tumit sepatunya dijepitkan pada takikannya. Jepitan tadi cukup kuat hingga Pa dengan mudah dapat menarik kakinya dari dalam sepatu, walaupun sepatu itu melekat erat di kaki. Dengan cara yang sama ia mencopot sepatu satunya. Laura menunggu sampai kedua sepatu Pa terlepas baru kemudian dia bertanya lagi, apakah macan kumbang suka membawa lari anak kecil, Pa? Ya, jawab Pa. Macan kumbang suka membawa lari dan membunuh serta memakan anak kecil. Karenanya kau dan Mary tidak boleh keluar rumah sampai aku berhasil menembaknya. Begitu terang tanah aku akan mencari jejaknya. Keesokan harinya Pa memburu macan kumbang itu sehari penuh. Begitu juga hari-hari berikutnya. Ia dapat mengikuti jejak binatang itu, dan juga menemukan tulang-tulang kijang bekas santapan si macan, tetapi macan kumbang itu sendiri tak diketemukannya. Si macan kumbang dapat memanjat dan bergerak cepat di pepohonan hingga jejaknya sering lenyap. Pa berkata ia tak akan berhenti memburu sebelum macan kumbang itu terbunuh. Kita tak boleh membiarkan seekor macan kumbang berkeliaran di sebuah daerah yang ada anak kecilnya, kata Pa. Tetapi walaupun ia tidak berhasil membunuh macan tadi, suatu hari ia menghentikan perburuannya. Hari itu ia bertemu dengan seorang Indian di hutan yang basah dan dingin. Mereka berdiri berhadapan, tak bisa berbicara karena masing-masing tak tahu bahasa yang bisa dimengerti keduanya. Tetapi si orang Indian menunjuk ke jejak macan kumbang di tanah, kemudian membuat gerakan dengan senapannya untuk menunjukkan bahwa ia telah menembak macan kumbang itu. Si Indian menunjuk ke puncak pohon, kemudian ke tanah, ini berarti ia menembak jatuh macan kumbang itu dari atas pohon. Kemudian ia membuat gerakan ke langit, dari arah barat ke timur. Ini berarti ia membunuh macan kumbang itu sehari yang lalu. Jadi semua beres kini. Macan kumbang itu telah mati. Laura bertanya apakah macan kumbang juga suka membawa lari bayi Indian dan memakannya. Pa bilang ya, mungkin karena itulah si orang Indian membunuh si macan kumbang.